bersaksi. Shalom teman-teman, hari ini kita akan beribadah bersama. Tema kali ini tentang menangkap sejumlah ikan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak Cici dan teman-teman supaya bisa memuliakan nama-Mu, memuji Tuhan dan mendengarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Petrus dan Andreas mencari ikan, tak seekor pun ikan didapatkan. Yesus memerintahkan, tebarkan jala ke tempat yang dalam menangkap ikan. Tebarkan jala, tebarkan jala, mendapat ikan banyak sekali. Tebarkan jala, tebarkan jala. Petrus menjadi penjala manusia. Petrus dan Andreas mencari ikan, tak seekor pun ikan didapatkan. Yesus memerintahkan, tebarkan jala ke tempat yang dalam menangkap ikan. Tebarkan jala, tebarkan jala, mendapat ikan banyak sekali. Tebarkan jala, tebarkan jala. Petrus menjadi penjala manusia. Petrus menjadi penjala manusia. Petrus menjadi penjala manusia. Mari adik-adik, kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan semangat. Yesus yang terkuat dan hebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Mari adik-adik lebih semangat lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.
adik-adik, kita datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan. Tuhan yang luar biasa dapat melakukan segala mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari sembah Tuhan. Aku percaya, kami percaya Engkau ajaib. Mari adik kita sembah Tuhan. Angkat tangan, kita datang kepada Tuhan, disembah Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Kami percaya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat. Engkau telah melakukan banyak mujizat. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam. Kami mau menerima pesan-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Ubah hati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, membentuk kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan, yang Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan waktu ini untuk kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Duh, ada kemana ini ikan-ikan? Kok sepi ya? Dari tadi satu pun belum aku tangkap. Antuk. Berat. Apa ini? Loh, kok cuma gembok? Kesel. Sabar aku. Kalau kayak gini, aku lebih baik pulang aja. Capek, kesel, panas. Cuma gembok. Lebih baik aku pulang saja. Halo, Pet. Kamu dari mana?
Aku habis mancing. Dapat ikannya? Boro-boro. Seharian aku gak dapat ikan. Jengkel rasanya. Emang kamu dapatnya apa? Ini kamu gak lihat? Apa ini? Gembok. Kok dapatnya gembok? Itu kamu habis mancing juga? Iya, aku habis mancing. Tapi di pasar. Alias beli. Boleh nggak aku minta ikannya? Boleh. Tapi kamu harus ikut aku ya. Mana? Ikut aku ke sekolah minggu. Kita dengarkan cerita firman Tuhan. Kamu mau nggak? Mau. Yaudah yuk kita siap-siap untuk ke sekolah minggu. Nah teman-teman, ayo kita ke sekolah minggu bareng. Kita dengarkan firman Tuhan. Pasti ceritanya seru. Ayo, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, jumpa lagi di sini dengan Kak Lita. Nah, hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan yang masih berhubungan tentang mukjizat. Adik-adik tahu kan mukjizat apa yang sudah kita pernah pelajari sebelum-sebelumnya? Ya, yang pertama adalah Tuhan mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Yang ketiga, Tuhan memberi makan 5.000 orang. Yang keempat, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, yang kelima, hari ini kita akan mempelajari tentang menangkap ikan sejumlah besar. Adik-adik tahu siapakah yang menangkap ikan itu? Ya, betul. Yang menangkap ikan adalah nelayan. Besar loh peranan nelayan dalam hidup kita. Kalau nelayan tidak menangkap ikan, tentu kita tidak pernah makan ikan. Ya, kalaupun kita bisa nangkap ikan dengan memancing seperti tadi yang kita lihat Obed itu. Kalau mancing ikan paling dapatnya satu-satu. Tapi kalau nelayan menangkap ikan bisa menangkap dalam jumlah yang besar. Jumlah yang banyak. Apa sih Kak yang kita bisa pelajari dalam Alkitab tentang nelayan ini? Mau tahu adik-adik? Yuk kita mau lihat dulu ya. Memang ada Kak tentang nelayan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Ada adik-adik. Yuk kita sama-sama mau buka Alkitab di dalam Lukas 5. Adik-adik yuk baca. Kita buka satu-satu ya. Lukas 5 kita mulai ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Yesus berdiri di tepi danau sambil dikerumuni oleh orang banyak untuk mendengarkan apa? Firman Allah, firman Tuhan. Lalu di ayat kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya turun dan sedang membasuh jalannya. Biasanya adik-adik kalau nelayan sesudah menangkap ikan, mereka berada di tepi danau lalu membasuh jalannya. Artinya membasuh apa adik-adik? Membersihkan jalannya. Kira-kira kalau jalan sudah dibersihkan ada ikannya enggak adik-adik? Dapat ikannya enggak? Mari kita lihat ayat berikutnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk
dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, Tuhan Yesus melihat ada 2 perahu. Ya, dia melihat perahu siapa nih yang kira-kira akan dinaikkan. Lalu Tuhan Yesus naik ke perahunya Simon. Ya, lalu Tuhan Yesus menyuruh, geser sedikit, ayo menjauh dari tepi pantai. Simon melakukannya? Dilakukan. Dia bersama Tuhan Yesus menjauh dari tepi pantai. Lalu Tuhan Yesus mengajar banyak orang tentang firman Tuhan. Setelah ayat 4 ya adik-adik, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sudah Tuhan Yesus bicara, mengajar orang banyak, Tuhan Yesus menyuruh lagi Simon untuk lebih jauh ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Tuhan Yesus sudah menyuruh Simon 2 kali. Pertama, Tuhan Yesus naik ke atas perahu, lalu geser sedikit menjauh dari tepi pantai. Yang kedua, disuruh lagi lebih jauh lagi ke tempat yang paling dalam dan tebarkanlah jalamu. Kira-kira Simon melakukan? Pertama, kita baca ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sebelumnya apa adik-adik? Simon dengan pikirannya, Simon berkata, aduh, Tuhan Yesus ini nggak tahu ya. Kalau tadi semalam-malaman kami sudah bekerja keras. Kami tidak dapat ikan sama sekali. Kan kami tahu di tempat yang dalam. Lah kami berlayar lalu menebarkan jala kami. Kan malam hari. Sekarang sudah siang guru. Tuhan Yesus gimana sih? Pikirannya Simon sendiri. Dia berkata dalam hatinya sendiri. Lalu dia mengungkapkan, Guru, kami sudah sepanjang malam kami menebarkan jala. Kami berlayar. Tapi sampai pagi ini, sampai siang ini, tidak ada satu ikan pun yang kami dapat. Makanya kami pulang. Walaupun hati kami kecewa. Tetapi karena guru, yaitu Tuhan Yesus yang menyuruh, maka kami akan melakukan. Kami akan tebarkan jala kami ke tempat yang dalam. Kira-kira setelah menebarkan jalannya, apa yang terjadi adik-adik? Mari kita baca ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Koyak artinya apa adik-adik? Hampir sobek karena ikannya terlalu banyak. Ikannya ada yang besar-besar, jumlahnya besar, banyak. Lalu mereka menuang ikan itu ke dalam perahu. Sampai apa? Lalu mereka, di ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Tadi kan ada 2 ya adik-adik. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Karena apa adik-adik? Ikannya banyak. Sudah perahunya ada orang, ada ikan yang banyak. Perahunya itu hampir tenggelam. Tenggelam arti perahunya yang tadi gak ada ikannya. Ikannya banyak, hampir penuh perahunya dengan ikan-ikan. 2 perahu loh. Tadi tidak ada ikan satupun. Setelah mereka melakukan perintahnya Tuhan,
maka mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, ya, jumlah yang sangat banyak. Luar biasa ya adik-adik. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari tentang firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan Yesus dipersilakan masuk ke dalam perahu. Maka kita sebagai anak-anaknya Tuhan, persilakanlah Tuhan masuk ke dalam perahu kehidupan kita, ke dalam hidup kita. Biar Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, Tuhan yang melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi persilakanlah Tuhan masuk dalam hidup kita untuk memimpin hidup kita, ya adik-adik. Nah, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami persilakan Engkau hadir dalam hidup kami. Tuhan yang memimpin hidup kami. Dan dalam setiap persoalan hidup kami, apapun yang kami akan lalui, apapun yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan saja yang pimpin kami. Yang kedua, yang kita bisa pelajari yaitu taat, nurut apa katanya Tuhan. Ya, kalau tadi bayangkan, jika Simon tidak melakukannya, tidak nurut, tidak taat, tidak melakukannya, maka Simon akan pulang dengan sia-sia tanpa seekor ikan pun. Tapi karena Simon taat, nurut, melakukan perintahnya Tuhan dengan melemparkan jalannya ke laut, ya, dia mendapatkan sejumlah besar ikan, sejumlah banyak ikan, hingga perahunya penuh dengan ikan. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik, kalau kita taat, nurut perintahnya Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, perintah Tuhan itu bisa diingatkan lewat siapa? Orang tua kalian di rumah. Kalau orang tua kalian nyuruh, adek ayo mandi. Mandi. Adek ayo belajar yang rajin. Belajarlah dengan rajin. Adek ayo sekolah yang giat, yang semangat. Sekolahlah dengan giat tanpa marah, tanpa gerutu, tanpa beban. Nah, maka kalian akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kalian akan semakin pintar, kalian akan menjadi orang yang berhasil dan sukses karena Tuhan menyertai kalian. Tuhan yang memimpin hidup kalian. Ya. Kalau guru di sekolah juga memberikan perintah, memberikan nasihat, kakak-kakak GC juga memberikan nasihat, dengarkan dan lakukan, ya. Jangan cuma dengar, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, itu salah. Ya, penting dengar, lakukan. Karena tidak ada satupun nasihat yang mencelakakan. Semua nasihat lewat orang tua, lewat guru-guru di sekolah, lewat kakak-kakak GC, ya, semua baik. Dan jika kalian melakukannya, maka kalianlah yang akan beruntung. Kalianlah yang akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa. Ya, demikian adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita dengar dan kita lakukan. Adik-adik, kakak akan mendengarkan dan membacakan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5. Lalu kita perkatakan bersama-sama ya. Amsal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke? Artinya apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan setengah-tengah. Percaya saja apa yang Tuhan perintahkan dan lakukanlah dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri dengan pikiran kalian sendiri, ya. Nah, mari kita baca bersama-sama dengan gerakannya, adik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah
bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayo, ulangi. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan untuk menerima Engkau senantiasa dalam kehidupan kami, untuk taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu dan melakukannya. Di kami juga hati yang nurut kepada orang tua, pada guru-guru di sekolah, pada kakak-kakak GC. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami senantiasa, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami, Tuhan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.